Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi pertemuan terakhir ini ya tentang user interface, agent, dan group pair. Nah, di sini pertama visualisasi informasi ya, di mana visualisasi informasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu sistem informasi. Visualisasi dalam bentuk gambar baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia ya, contohnya struktur tree dan grafik. Nah, itu dalam visualisasi informasi. Kemudian prinsipnya ya, di sini yang pertama ada fokus pada konten, terus perbandingan, integritas, resolusi tinggi, utilisasi konsep terdahulu dan teruji melewati waktu ya. Nah, tujuannya ya dari visualisasi yaitu yang pertama mengekspor. Nah, di sini maksudnya mengeksplor sebuah gambar untuk mengetahui lebih dalam ya, informasi yang tersirat di dalamnya. Kemudian yang kedua menghitung ya sebuah gambar dalam hal perhitungan apapun yang terdapat dalam gambar. Dan yang ketiga menyampaikan yaitu informasi yang ada dalam gambar tersebut. Nah, dukungan komputer dalam proses visualisasi informasi yang pertama menyimpan data komputer. Nah, komputer memungkinkan teknik penyimpanan data yang lebih murah dibandingkan dengan cara konvensional atau menggunakan kertas ya. Data-data bisa disimpan dalam bentuk digital ya. Zaman sekarang sudah banyak menyimpan file data dalam bentuk digital ya. Kemudian proses komputasi ya dapat meningkatkan kecepatan akses pada data digital yang tersimpan untuk keperluan eksplorasi. Dan yang ketiga penyajian informasi di sini memungkinkan ya penyajian informasi ke dalam berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Kemudian teknik visualisasi ya informasi yang pertama pengumpulan jumlah ya, mengakumulasikan elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghadirkannya seperti sesuatu yang utuh atau lengkap. Yang kedua, overview dan detail, ya menyediakan baik tinjauan global maupun kemampuan detail zooming. Ya. Yang ketiga, fokus dan konteks, ya menunjukkan detail dari satu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. Yang keempat, drill down, ya memilih item individual atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah pendapat detail atau analisis. Dan yang kelima yaitu brushing, ya memilih atau menunjuk mempresifikasikan nilai, kemudian melihat item yang tepat di dalam tempat lain pada tampilan ya. Nah, di sini ada hierarki visualisasi ya, di mana merupakan urutan dari item-item, di mana item tertentu merupakan induk atau wayang dari item lainnya. Contohnya sistem berkas. Nah, bentuk-bentuk hierarki visualisasi antara lain tree atau disebut juga pohon ya, akar berada di puncak, daun-daun berada di paling bawah atau dasar. Kemudian ide lain yaitu alternatif ya. Di sini hiperbolik dan pohon kerucut. Kemudian representasi isi ruang atau tree map ya. Selanjutnya audio dan agent ya. Di sini audio sering disebut sebagai media komunikasi ya. Dalam sistem komunikasi bercirikan video, sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Nah, di sini contohnya pada radio dan televisi. Nah, audio dibagi dua yaitu audio speech ya. Speech dalam interface berguna untuk keadaan di mana ya tangan user sibuk, mata user harus memperhatikan sesuatu ya, kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan keyboard ya, misalnya meja user bekerja banyak tumpukan kertas atau mungkin user sedang menyetir atau membawa kendaraan, itu menggunakan audio speech ya. Kemudian audio non speech ya, audio non speech digunakan sebagai alarm dan warning ya, atau status informasi penampilan ya, informasi yang redundant, kemudian dapat meningkatkan kinerja user. Contohnya user dapat mengingat suara yang mencerminkan ikon tertentu ya, tapi bukan tampilan visualnya.
Selanjutnya di sini perbedaan speech dan non-speech. Nah, untuk speech ya, user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya ya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kalau non-speech ya dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Nah, jadi kita perlu memahami ya dan menerjemahkan untuk mengetahui bahasa yang digunakan ya. Kemudian bersifat universal yaitu mempunyai arti yang sama di belahan bumi manapun. Selanjutnya di sini yang dimaksud dengan agent ya adalah segala sesuatu yang dapat melihat, mengartikan, mengetahui ya atau perceiving lingkungannya melalui alat sensor ya dan bertindak melalui alat aktuator ya. Di sini manusia sebagai agent yaitu mata, telinga, dan organnya sebagai sensor, yang sebagai sensor, tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya sebagai aktuator. Ya, kemudian robot sebagai agent, kamera dan penjejak inframerah sebagai sensor, berbagai motor bergerak sebagai aktuator. Kemudian software sebagai agent, tekanan pada keyboard, isi file, dan paket-paket pada jaringan sebagai masukan, yaitu sensor, tampilan pada layar, penulisan file, dan pengiriman paket jaringan sebagai keluaran atau aktuator ya. Nah, tipe-tipe agent ya, goal base ya, tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai dengan cara-cara berbeda. Kemudian ada namanya utility base ya. Agent membutuhkan tujuan untuk mengetahui situasi mana yang diharapkan akan menjadi sulit ketika urutan yang panjang dari tindakan atau action ya dibutuhkan untuk mencari tujuan. Kemudian learning, semua program-program agent terdahulu mendeskripsikan metode untuk memilih tindakan-tindakan atau action. Nah, kemudian ada namanya user interface agent ya. Di sini agent membantu user dalam penggunaan interface ya. Jenis-jenis agent antara lain manipulasi langsung, user memulai tindakan dan menggunakan agent secara langsung. Yang kedua, manajemen tidak langsung, yaitu proses kerjasama ya, proses kerjasama di mana manusia dan komputer bersama-sama memulai tindakan. Kemudian personal assistant yang merupakan agent yang termasuk autonomous, agent yang membantu user untuk menyelesaikan tugas ya. Sifat personal assistant antara lain tingkatannya bisa diubah, kemudian menggunakan petunjuk, yang ketiga menggunakan inisiatif. Nah, contohnya ya yang autonomous agent ya. Di sini contohnya Google Assistant atau Siri ya. Kita bisa sebut mereka sebagai autonomous ya, agent. Dalam hal ini mereka bisa membantu ketika ingin mengetahui perkiraan cuaca ya. Kita tidak perlu berinteraksi klik HP kita, tapi kita bisa langsung memanggil Google Assistant ya atau Siri untuk menampilkan cuaca hari ini. Itu contoh dari autonomous agent ya. Kemudian di sini ada computer support cooperative work atau CSW ya, pengertian dari CSW atau groupware ya. Di sini groupware adalah bidang ya studi yang fokus pada perancangan dan evaluasi teknologi ya baru untuk mendukung kerja kelompok, dan hasil dari CSCW ya adalah groupware. Nah, groupware ini adalah sebuah software atau aplikasi yang dibuat untuk mendukung kolaborasi bersama antara sekelompok yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan bekerja sama. Nah, atau proses sosial kerja ya, sering di antara mitra yang berjauhan ya. Jadi intinya untuk berkomunikasi dengan mitra yang jaraknya cukup jauh ya. Hasil dari ini biasanya disebut groupware. Nah, groupware ini tadi yaitu sebuah software aplikasi yang dibuat untuk mendukung kolaborasi ya. Itu tentang CSCW dan groupware ya. Nah, di sini tujuan dari kerjasama dalam groupware yaitu yang pertama kemitraan terfokus. Nah, di sini yaitu kerjasama antara dua pemakai yang saling membutuhkan ya untuk menyelesaikan tugas ya. Contohnya seperti web sistem informasi akademik ya. Mahasiswa membutuhkan nilai, dosen memberikan ujian. Nah, kemudian apabila mahasiswa mengerjakan ujian, maka dosen akan memberikan nilai kepada mahasiswa tersebut ya.
Itu contoh sederhananya ya. Kemudian ada namanya kuliah atau demo ya. Di sini seseorang memberikan informasi kepada pemakai di tempat lain ya, waktunya dijadwalkan. Kemudian konferensi komunikasi kelompok dengan tepat waktu yang berbeda ya. Ya maksudnya di sini yang ketiga itu komunikasi kelompok dengan tempat yang berbeda, biasanya seperti rapat atau webinar ya dengan menggunakan Zoom ya, seperti sekarang ini ya menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian proses kerja terstruktur. Nah, maksudnya di sini orang yang peranannya berbeda bekerja sama dalam tugas yang berhubungan ya. Contohnya aplikasi untuk meremote komputer ya. Apabila orang lain mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, maka user yang lain bisa membantunya. Itu untuk yang keempat. Yang kelima, electronic commerce ya. Di sini maksudnya kerjasama jangka pendek untuk mencari informasi dan memesan produk ya, dan jangka panjang untuk perjanjian atau kontrak bisnis ya. Itu tentang electronic commerce. Yang keenam, rapat dan dukungan keputusan, di mana rapat tatap muka menggunakan komputer dengan membuat kontribusi ya simultan. Dan yang ketujuh, teledemokrasi. Nah, di sini maksudnya pemerintah melakukan rapat jarak jauh, menampilkan komentar dewan dan mencari konsensus melalui konferensi, debat, dan pemungutan suara online. Itu tujuan kerjasama dalam grupware ya. Kemudian bentuk-bentuk dari groupware yaitu metrik waktu dan ruang untuk mengelompokkan sistem kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan ya tabel berikut. Nah, misalkan tempat sama, waktu yang sama yaitu tatap muka ya, ruang kelas, ruang rapat. Nah, kalau tempat sama, waktu yang berbeda, interaksi asinkron ya, penjadwalan proyek, alat bantu, koordinasi. Kemudian tempat berbeda ya, waktu yang sama. Sinkron tersebar ya, share editor, video, Windows ya. Nah, tempat berbeda dan waktu yang berbeda, asinkron tersebar, email, rutin, board, dan konferensi. Nah, itu bentuk-bentuk dari groupware ya. Nah, di sini gambar di bawah ini adalah menunjukkan suatu comparative work yang mendukung pembahasan groupware ya. Pertama, komputer mediated komunikasi ya, mendukung komunikasi antar partisipan. Kemudian yang kedua yaitu meeting discussion support system, menangkap pemahaman secara umum. Dan yang ketiga, share application dan artifact ya, mendukung interaksi partisipan dengan berbagai pekerjaan ya. Nah, di sini contoh klasifikasi groupware yang tadi ya, yang telah dijelaskan. Ini gambarannya ya. Kemudian bentuk-bentuk groupware ya, asinkron tersebar, dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda ya. Misalnya Anda mengirimkan email, electronic mail, dan new group dan komunitas jaringan. Kemudian sinkron tersebar dilakukan pada tempat yang berbeda dengan waktu yang sama. Ini grup editor, share workspace, share screen, interaktif game network, chat, video conferencing ya. Kemudian tatap muka dilakukan pada tempat dan waktu yang sama ya. Penerapan tatap muka yang tampilan bersama dari komputer masing-masing, audience response unit, text submission work session, tool tasking, percakapan, brainstorming, argumentasi tool, file sharing, share PC dan share Windows system, share work surface, co-authoring system, share diary, dan group activity. Nah, sistem groupware ya, di sini biasanya membutuhkan beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan. Jika umpan balik mencakup transmisi melalui jaringan, akan sulit mencapai waktu respon yang dapat diterima. Nah, karakter user di sini yang pertama, aplikasi user mengambil kejadian event dari Windows Manager. Kemudian user memanggil sistem operasi. Yang ketiga, yang mengirimkan pesan melalui jaringan melalui serangkaian protokol. Kemudian 4, pesan akan diterima oleh sistem operasi pada remote machine. Yang kelima, yang memberikan remote aplikasi untuk memproses. Yang keenam, mengulang proses yang sama pada langkah 2-4. Dan yang ketujuh, umpan balik akan diberikan pada layar user.
Nah, work group computing yaitu komputasi grup kerja atau biasa disebut dengan komputasi kolaboratif merupakan grup pekerja yang memakai komputer yang terhubung dalam jaringan untuk berdiskusi dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, teknologi seperti ini umum digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan rapat virtual, ya. Rapat yang diadakan dengan masing-masing pihak berada dalam ruangan terpisah. Itu guna melakukan pengambilan keputusan. Nah, di sini sistem groupware ya dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Salah satunya adalah kapan dan di mana seorang pekerja mengikuti kerja kelompok. Ini contohnya ya dalam groupware software teknologi. Kemudian teknologi groupware dapat digolongkan menjadi dua dimensi utama. Yang pertama waktu atau time ketika user dari groupware bekerja sama dalam waktu yang sama, real time ya, atau waktu yang berbeda, asynchronous groupware ya. Yang kedua tempat ketika user dari groupware bekerja pada tempat yang sama, yaitu atau tempat yang berbeda ya, distance. Nah, arsitektur groupware di sini centralized ya, client server arsitektur, client server master slave. Nah, replicate ya, masing-masing workstation user menjalankan salinan aplikasi, keuntungan utamanya pada umpan balik lokal ya, itu arsitektur dalam groupware. Nah, aplikasi untuk groupware itu kolaborasi berdasarkan tempat, contoh video conference, meeting room, chatting atau messenger. Yang kedua, kolaborasi berdasarkan waktu, contohnya menggunakan email, instant messenger, SMS, blog, forum sosial, bookmark, agregator ya. Kemudian di sini ada namanya ubiquitous computing ya. Pernah dulu dijelaskan ya di sebelum UTS ya. Ada namanya ubiquitous, diartikan di mana sedangkan di mana-mana ya, sedangkan computing adalah komputer. Jadi ubiquitous computing adalah suatu sistem yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara kontinu ya, di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Ya, di sini ubiquitous computing disebut sebagai gelombang ketiga dalam komputasi, yaitu yang pertama konsep mainframe ya, di mana komputer dapat banyak orang secara bersamaan ya. Kemudian yang kedua personal komputer di mana seorang masing-masing menggunakan komputer yang dimilikinya. Ubiquitous computing yang menjadi era one person many computer. Nah, inti dari model ubiquitous computing yang juga sering disebut passive computing melakukan pembagian resource atau sumber daya yang ringan, tidak mahal ya, dalam jaringan pemrosesan handal secara bersama-sama dan terdistribusi ke dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Nah, area ubiquitous ya, sejumlah komputer disatukan dalam suatu lingkungan dan tersedia bagi setiap orang yang berada di lokasi tersebut ya. Setiap komputer dapat melakukan pekerjaan yang dipersiapkan untuk tidak banyak melibatkan intervensi manusia atau bahkan tanpa harus mendeteksi di mana pemakai berada. Kemudian misalnya komputer di sini dipasangkan di dinding, di permukaan meja, di setiap benda sehingga seseorang dapat berkomunikasi dengan ratusan komputer pada saat yang sama. Setiap komputer secara tersembunyi diletakkan di lingkungan dan dihubungkan secara nirkabel ya. Selanjutnya aspek-aspek yang mendukung ubiquitous computing, yang pertama natural interface, yang kedua context aware computing, mikro nanoteknologi. Kemudian karakteristik utama ubiquitous computing yaitu ubiquity dan transparansi ya. Kemudian karakteristik lingkungan, yang pertama personal device, network arsitektur, service provisioning, sensing arsitektur, kemudian modes of interaction. Nah, spesifikasi teknis ubiquitous computing, yang pertama terminal dan user interface, yang kedua peralatan yang murah, ketiga bandwidth tinggi, 4 sistem file tersembunyi, kelima instalasi otomatis, keenam personalisasi informasi, dan ketujuh privasi ya. Nah, ubiquitous computing di sini penerapan ubiquitous ya akan memudahkan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi ya, di mana saja, kapan saja ya. Mungkin juga bagaimana saja, dan akan terus bermunculan banyak aplikasi dan layanan yang memanfaatkan metode ini. Kemudian
Secara harfiah berarti muncul atau ada di mana-mana. Selanjutnya computing bermakna komputer ya. Secara sederhana dapat kita definisikan dengan istilah komputasi di mana-mana atau komputasi yang ada di mana-mana. Dan lebih jelasnya bisa diartikan bahwa di segala bidang manusia terdapat menggunakan teknologi komputasi atau komputer. Nah, ini contoh gambar dari ubiquitous computing ya. Selanjutnya ya, secara bertahap teknologi ini telah berada di sekitar kita ya. Misalnya peran komputer yang tersedia di dalam handphone, televisi, mesin cuci, mobil, eskalator atau lift, mesin ATM, dan lain sebagainya ya. Meskipun masih dalam skala yang kecil. Penerapan ubiquitous computing akan memudahkan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi di mana saja, kapan saja, mungkin juga bagaimana saja, dan akan terus bermunculan banyak aplikasi yang dan layanan yang memanfaatkan metode ini ya. Nah, Ubicom ya menjadi inspirasi dalam pengembangan komputasi yang bersifat off the desktop ya, di mana interaksi antara manusia dengan komputer bersifat natural dan secara perlahan meninggalkan paradigma keyboard, mouse atau display dari generasi PC. Nah, isu-isu seputar Ubicom ya, yang pertama security ya, di mana membawa efek peningkatnya risiko terhadap security atau keamanan ya, penggunaan gelombang inframerah ataupun bentuk media komunikasi tanpa kabel lain antara alat input dengan alat pemproses data membuka peluang bagi pihak lain guna menyadap data. Nah, itu dalam segi keamanan ya. Sebagai implikasinya sang penyadap dapat memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan mereka. Nah, saat ini berbagai riset tentang pengiriman data yang aman termasuk penelitian terhadap protokol-protokol baru yang menjadi salah satu fokus utama dalam riset tentang Ubicom. Kemudian ya tentang privasi, penggunaan device pada manusia menyebabkan ruang pada privasi semakin mengecil dengan alasan efisiensi waktu. Pegawai seorang pimpinan dapat meminta semua karyawannya untuk memakai tag yang dapat memonitor keberadaan karyawan tersebut di kantor. Hal ini menyebabkan sang karyawan tidak lagi mendapatkan privasi yang menjadi haknya ya, karena keberadaannya dapat dipantau setiap saat oleh sang pimpinan beserta data yang menyertainya ya. Misalnya sang pimpinan dapat mengetahui berapa kali sang karyawan pergi ke toilet hari itu. Nah, itu tentang privasi ya. Kemudian ada ini wireless speed ya, dengan berbagai macam Ubicom ya device tuntutan akan kecepatan ya, teknologi komunikasi nirkabel menjadi sesuatu yang mutlak ya. Teknologi saat ini menjamin kecepatan ini untuk satu orang atau beberapa orang dalam sebuah grup. Tetapi Ubicom ya tidak hanya berbicara tentang satu device untuk satu orang ya. Ubicom membuat seseorang dapat membawa beberapa device dan Ubicom juga harus dapat dimanfaatkan di area yang luas semacam stasiun. Teknologi yang ada saat ini belum mampu menjamin kecepatan untuk situasi semacam itu ya. Karena itu Ubicom dapat menjadi tidak efektif apabila tidak didukung perkembangan teknologi nirkabel yang dapat menyediakan kecepatan yang dibutuhkan. Nah, isu-isu seputar Ubicom ya. Baik, saya akan menyimpulkan untuk materi minggu ini ya. Kesimpulan materi minggu ini yaitu user interface agent atau personal assistant ya merupakan agent yang termasuk autonomous ya, agent yang membantu dalam untuk menyelesaikan tugas ya. Contohnya Google Assistant atau Siri ya. Kita bisa sebut mereka sebagai autonomous agent ya. Dalam hal ini mereka bisa membantu ketika ingin mengetahui perkiraan cuaca ya. Contohnya, kita tidak perlu berinteraksi mengklik HP kita, tetapi cukup ya kita bisa langsung memanggil Google Assistant atau Siri. Kemudian untuk menampilkan yaitu untuk menampilkan cuaca hari ini ya, itu contohnya. Atau proses sosial kerja sering diantaranya ya mitra yang berjauhan. Jadi intinya untuk berkomunikasi dengan mitra yang jaraknya cukup jauh ya, hasil dari tadi groupware ya, yang disebut juga groupware adalah sebuah software atau aplikasi yang dibuat untuk
mendukung kolaborasi bersama antara sekelompok yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan bekerja sama. Itu untuk kesimpulan dari materi minggu ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di perkuliahan minggu ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ya semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.